Puji Tuhan, Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini adalah kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kematian Yesus Kristus itu sangat bersejarah bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana Yesus mati karena kita, karena Dia mengasihi kita. Nah, hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50, berkata demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Saudara, momen Paskah adalah satu sejarah yang sangat berharga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paskah artinya dipisahkan. Kita dipisahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita dipisahkan dari dosa kepada kebenaran. Kita dipisahkan dari neraka ke surga yang kekal. Paskah bicara kita dikhususkan oleh Tuhan. Artinya dikhususkan kita memang orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pagi yang indah ini, di ibadah kematian Yesus Kristus, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada kita. Makna dari kematian Tuhan Yesus, kita merayakan, memperingati kematian Yesus Kristus, jangan hanya sekedar rutinitas. Jangan sampai kita tidak memahami apa makna kematian Yesus Kristus dalam diri kita. Saya mau sampaikan kematian Yesus Kristus yang pertama. Maknanya adalah ayat yang ke-51. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, perhatikan baik-baik, dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Puji Tuhan, terbelah tabir bait suci. Artinya tabir yang selama ini menghalangi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya kehidupan kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Makna kematian Yesus Kristus yang pertama adalah lewat kematian Yesus, Yesus membuka akses untuk kita bertemu dengan Tuhan di sorga sana. Jadi tidak lagi melalui banyak perantara, tetapi kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kita panggil-panggil orang-orang yang menurut kita hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang menurut kita paling bagus. Tetapi dengar baik-baik, lewat kematian Yesus Kristus, kita pribadi lepas pribadi, orang yang percaya bisa bertemu langsung dengan Tuhan, bisa berjumpa langsung dengan Tuhan, bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita disuruh ibadah di rumah masing-masing tanpa ada pendeta, tanpa ada hamba Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa dimanapun kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Sandaran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus sudah membuka jalan, akses untuk kita bertemu dengan Tuhan. Pergunakanlah ini, bertemu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, lewat doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Puji Tuhan. Yang kedua ada kebangkitan. Kematian Yesus membangkitkan kita. Kematian Yesus menghidupkan kita. Yang rohani dihidupkan, yang jasmani dihidupkan. Bersyukur sama Tuhan Yesus, karena lewat kematian kita yang mati, kita yang harus binasa, dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi percayalah, kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan.
Yang terakhir, tentunya makna kematian Yesus Kristus adalah menghapus dosa kita atau mengampuni dosa kita. Ingat, orang yang masuk surga adalah orang yang diampuni dosanya. Dan kitalah orang-orang itu, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak kejahatan, orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, tapi diampuni oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Bersyukur dengan pengampunan itu. Oleh karena itu, kita yang sudah menerima pengampunan, mari hargai kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Komitmen untuk tidak melakukan dosa. Yesus pernah berkata kepada perempuan yang tidak baik. Dia berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lewat kematian Yesus Kristus, mari kita komitmen untuk berkata tidak terhadap dosa. Pakai semua panca indera kita, mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, pemikiran kita untuk berpikir. Kalau ada dosa, jangan dilakukan. Tetapi kalau itu kebenaran, mari lakukan kebenaran. Tinggalkan dosa, katakan tidak terhadap dosa. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah menderita karena saya. Dan saya harus mengucap syukur dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, itu 3 hal kita memperingati kematian Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus buka akses untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, langsung bertemu kapan saja, di mana saja. Yang kedua, ada kebangkitan, kita dihidupkan, kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan. Yang ketiga, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Tanggalkan dosa, hindari dosa, tinggalkan dosa, lakukan kebenaran. Maka damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.